Puji Tuhan, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing, sekalipun melalui online, tidak mengurangi hadirat Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu semua malam hari ini. Mungkin ini merupakan sebuah message, sebuah kekuatan yang saya berdoa akan memperlengkapi perjalanan saudara, menemani saudara di waktu-waktu yang ke depan. Beberapa hari yang lalu, seseorang bercerita kepada saya bagaimana waktu terakhir ini betul-betul kondisi keluarga, kondisi finance yang selama ini mulai dari sejak 2 tahun yang lalu sudah terkena imbas karena COVID, dan mereka dari keluarga yang sangat berada. Kemudian dalam waktu terakhir ini, semua harta, semua aset yang mereka punya mulai dijual satu persatu. Dan pada waktu saya mendengar itu, keadaannya cukup mengenaskan. Saya tahu betul bagaimana mereka beberapa waktu sebelumnya begitu mapan, begitu kondisinya nyaman. Hari ini mereka sedang seperti telur di ujung tanduk. Malam ini ada dua pesan yang saya ingin sampaikan pada saudara. Saya pernah mengingatkan ketika bulan Juni Juli Tuhan mulai berbicara, nak, keadaan di depan akan makin tidak mudah. Saya masih ingat saya sempat membagikan juga di VAU secara onsite mengenai Mazmur 23, kondisi-kondisi yang sukar yang akan terjadi, lalu Tuhan mempersiapkan dengan membekali dengan Mazmur 23, dan saya sempat membagikan dan membedah Mazmur 23. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya membaca juga kembali ulasan dari Bapak Presiden Jokowi yang sebetulnya sudah diekspos, sudah dimasukkan ke artikel Tempo itu pada bulan Agustus. Beliau mengingatkan supaya seluruh masyarakat Indonesia betul-betul lebih kuat dan lebih berhati-hati dan siap, karena kata beliau setelah meeting dengan banyak orang-orang penting dari PBB, dari IMF, mereka memprediksi bahwa keadaan ke depan tahun 2023 akan gelap, bukan makin sulit lagi, tapi akan gelap. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi secara global. Nah, kemudian saya mulai melihat satu demi satu, tidak semuanya, tapi cukup banyak juga orang-orang yang mulai dalam kondisi yang terjepit. Nah, malam ini kalau Bapak Ibu membawa Alkitab di tangan saudara, saya mengajak kita membuka 1 Samuel, pasal yang ke-13, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-13, kita lihat ayat yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Saudara sempat ngeri membaca ayat 5 bahwa pasukan dari orang Filistin dituliskan pasukan pejalan kakinya sebanyak pasir di tepi laut. Saya pikir mengenai sebanyak pasir di tepi laut itu, seingat saya hanyalah nubuatan mengenai keturunan Abraham. Tetapi Anda bayangkan bahwa orang Filistin pada waktu peperangan menyerbu Israel, mereka sebanyak pasir di tepi laut. Saya ajak Anda melihat ayat 15, supaya Anda tahu kekuatan dari orang Israel. Di kalimat yang terakhir, tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama dengan dia, kira-kira
600 orang banyaknya. Saudara, perbandingan yang luar biasa, selisih sedikit ya, antara 600 orang tentara dengan tentara sebanyak pasir di tepi laut. Ini yang terjadi pada kondisi peperangan di 1 Samuel 13. Nah, Tuhan mengingatkan melalui kisah ini bahwa keadaan di hari-hari yang ke depan bagi banyak orang adalah seperti ini, di mana kita betul-betul seperti dari segala penjuru digempur dan terjepit dan terhimpit. Seperti itu. Belum lagi, jadi bukan hanya karena kekuatan tentara 600 dibandingkan sebanyak pasir di tepi laut. Saya ajak Anda melihat ke ayat yang ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama dengan Saul dan Yonatan. Anda bayangkan jumlah pasukan mereka 600, tetapi ayat 22 menceritakan bahwa saking mahalnya untuk mengasah dan menempa pedang maupun tombak, begitu mahalnya, sampai di ayat 22 dituliskan, semua pasukan 600 orang, tidak ada satupun yang pegang senjata. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Sudah perbandingannya sangat jauh antara 600 dengan tentara sebanyak pasir di tepi laut, plus 600 orang ini tidak pegang senjata. Yang pegang senjata cuma Saul sama Yonatan. Menurut saya ini adalah keadaan pertempuran yang betul-betul ngeri ya. Ngeri, saudara. Kalau kita pernah ingat ceritanya peperangan mengenai Yosafat, bagaimana dia berperang mengalahkan Filistin, kemudian dengan pasukan pemuji di bagian depan, mereka masih punya senjata. Paling tidak mereka masih punya senjata. Ini merupakan salah satu adegan peperangan yang menurut saya cukup serem karena perbandingan tentaranya jumlahnya sudah sangat terlalu jauh, plus tidak ada satupun dari mereka yang pegang senjata. Secara manusia mereka betul-betul terjepit, dan secara manusia sudah bisa dipastikan bahwa mereka pasti akan kalah. Yang mengerikannya bahwa ketika Tuhan mengingatkan ini, ada banyak orang yang mungkin akan terdesak seperti Sikon di dalam 1 Samuel 13. Jadi sudah musuh itu kelihatan seperti pasir di tepi laut yang sepertinya outnumber, tidak imbang. Plus kekuatan kita sama sekali tidak ada senjata, tidak ada modal apapun untuk perang. Saya mau sampaikan 2 message Tuhan penting malam hari ini untuk mempersiapkan kita di bulan-bulan ini menjelang akhir 2022 dan memasuki tahun 2023. Beberapa hari ini Tuhan berbicara kuat untuk ini saya bagikan malam hari ini. Hal yang pertama, saudara, Anda lihat ketika kondisi terjepit seperti ini, respon yang dilakukan oleh Saul adalah respon yang salah. Tetapi ironisnya, respon Saul yang salah ini justru seringkali menjadi respon kebanyakan orang. Bagaimana cara Saul meresponi? Anda bisa bayangkan jumlah pasukannya aja sudah tidak imbang, plus tidak ada senjata. Nah, ketika Samuel, ini kejadian di mana Samuel datang terlambat, kemudian rakyat mulai tercerai-berai mau meninggalkan Saul. Anda bisa bayangkan posisi Saul. Sudah jumlahnya sudah tidak imbang, plus tidak ada senjata, sekarang rakyat mau pergi lagi. Kan nggak lucu kalau perangnya cuma Saul sama Yonatan menghadapi orang Filistin yang sebanyak pasir di tepi laut. Itu sebabnya ketika Saul mau ditinggal sama rakyat yang terkocar-kacir, Saul akhirnya
melangkai apa yang sebetulnya nggak boleh dia lakukan karena itu menjadi tugasnya seorang imam. Dia harusnya sudah dikasih tahu sama Samuel, tunggu aku. Tapi rupanya Saul nggak bisa menunggu janji Tuhan. Ibaratnya Saul nggak bisa menunggu janji dan perintah yang Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah bilang sama Samuel, tunggu. Tapi Saul nggak bisa. Akhirnya Saul melangkai. Kenapa? Karena takut, saudara. Siapa yang dalam kondisi terjepit seperti ini nggak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Saul. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman malam hari ini, please hati-hati, jangan sampai kita meresponi salah dengan cara seperti Saul. Pada saat terjepit, begitu takut dan panik sampai melakukan keputusan-keputusan dan langkah yang salah. Saudara, berapa banyak saya pernah cerita bahwa ketika seseorang itu berenang, belajar berenang, kebanyakan orang yang berenang itu tenggelam. Yang sering kali terjadi adalah karena mereka itu sudah panik terlebih dahulu. Nah, ketika mereka panik terlebih dahulu, maka mereka sudah lupa bagaimana menjaga keseimbangan tangan dan kaki, sehingga akhirnya berat badan mereka makin menyeret mereka ke dalam. Itulah yang terjadi, banyak orang-orang berenang itu tenggelamnya karena udah panik duluan. Nah, ketika Saul panik, hal yang sama terjadi juga, bahwa itu menarik dia lebih tenggelam. Ada banyak contoh di Alkitab, orang-orang yang panik, lalu membuat kesalahan-kesalahan yang fatal. Contohnya Sarah. Ketika Sarah panik, saudara, karena usianya makin bertambah, tetapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun janji Tuhan itu terjadi. Nah, dengarkan Bapak Ibu, saya tahu bahwa ketika dalam kondisi terjepit, sangat susah rasanya untuk menunggu pertolongan Tuhan. Menunggu mana janji Tuhan ketika fakta yang kita saksikan setiap hari makin mendesak. Sarah melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak bisa nunggu pertolongan Tuhan, tidak bisa nunggu penggenapan dari tangan Tuhan, sehingga akhirnya Sarah membuat skenario sendiri. Abraham disuruhnya untuk tidur dengan pegawainya, dengan hambanya, sehingga kita tahu ceritanya, akibat yang dilakukan oleh Sarah berdampak sampai hari ini. Saudara, ada contoh orang lain lagi yang juga terjepit. Nah, saya berharap respon orang inilah yang akan saudara dan saya tiru. Di dalam kitab 1 Samuel juga, saudara ya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Kalau saudara buka sebentar 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6. Alkitab menuliskan begini, dan Daud sangat terjepit. Jadi sama keadaannya terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Daud juga dalam kondisi terjepit sama seperti Saul. Rakyat mau melempari dia dengan batu. Kalau di sini kebalikan, ya rakyatnya jadi orang dalam yang mau melempari Daud dengan batu. Alkitab menuliskan di kalimat terakhir dari ayat 6 1 Samuel 30, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Saya percaya sebuah gambaran yang sangat jelas bisa kita lihat dari Mazmur 73. Saya mengajak Bapak Ibu kita buka sebentar Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal 73. Kita lihat ayat yang ke-21. Mazmur 73 ini memang bukan dituliskan oleh Daud. Ini adalah nyanyian Asaf, tapi saya percaya bahwa gambaran ketika orang tertekan dan terjepit ini menguatkan kepercayaan itu kayak apa sih? Nah, di ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini terjemahan Indonesia. Terjemahan aslinya sebetulnya begini. Ketika pikiranku itu betul-betul sudah menjadi gelap, terlalu depresi, terlalu frustasi, sampai begitu gelap. Sampai buah pinggangku tuh menusuk, sampai seluruh badan tuh rasanya sakit. Sampai sesak hati dan nafas untuk mengambil nafas tuh sampai begitu sulit. Ayat 22,
menggambarkan aku dungu dan tidak mengerti. Ketika kita terjepit, kita memang dungu dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang amazing, di kalimat berikutnya dituliskan begini, seperti hewan, aku di dekatmu. Kalimat yang dipakai adalah seperti hewan, ilustrasi yang dipakai seperti hewan. Anda bayangkan seperti hewan di dekatmu. Gambaran saya seperti hewan itu antara lain yang suka di dekat dengan kaki tuannya, itu salah satunya adalah anjing ya. Saya membayangkan seperti seekor anjing. Jadi pemazmur tuh bilang begini, seperti hewan. Kenapa dia ngomong aku tuh seperti hewan? Karena kalau Anda lihat hewan itu yang ngalem atau yang manja atau yang berusaha untuk berlindung sama tuannya, dia itu ngeringkuk di bawah kaki tuannya. Jadi pemazmur itu menyamakan dirinya itu betul-betul seperti dalam kondisi yang rendah sekali. Aku di dekatmu, aku butuh perlindunganmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini loh yang namanya menguatkan kepercayaan. Nah, ada satu pesan profetik yang saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Kemarin tiba-tiba secara spontan, Tuhan menaruh ini dan sempat saya bagikan di salah satu persekutuan doa. Ada sesuatu yang kembali dibangkitkan Tuhan di hari-hari ke depan. Kalau teman-teman VAU pernah ingat, sekitar tahun 2020, saya pernah menyampaikan yaitu bangkitnya sebuah pengurapan yang namanya pengurapan Benjamin atau pengurapan Benyamin. Bahkan teman-teman VAU juga memakai nama Benjamin Generation ya. Entah kenapa beberapa waktu belakangan ini Tuhan kembali lagi berbicara tentang Benjamin. Dan Tuhan katakan, ini loh, menguatkan kepercayaan. Saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu mengenai Benjamin. Anda lihat di kitab Kejadian pasal yang ke-43 sebentar. Kejadian pasal yang ke-43. Kejadian pasal 43. Kita akan melihat pada ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Perhatikan kalimat ini amazing Bapak Ibu. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangislah ia di situ. Saudara, pada waktu kita tahu ceritanya ya, Yusuf itu pokoknya mancing sampai Benyamin itu dibawa datang. Karena ketika saudara-saudara Yusuf menghadap kepada Yusuf, mereka tidak bawa Benyamin. Nah, Alkitab menceritakan bahwa ketika Yusuf melihat Benyamin, hatinya langsung tidak tahan, menangis. Tiba-tiba ayat ini terus terang beberapa hari lalu Tuhan munculkan, dan Tuhan katakan begini, sama seperti ketika Yusuf melihat Benyamin, Yusuf itu tidak tahan, Yusuf itu nangis. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia tidak nangis. Ketika Yusuf melihat Benyamin, dia menangis. Dan saya tunjukkan lagi ayat berikutnya, saudara lihat. Ayat yang ke-34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saya berharap saudara bisa tangkap ini. Gara-gara Benyamin lah sebetulnya, maka saudara-saudara Yusuf dikasih makan. Betul Bapak Ibu? Awal mulanya yang men-trigger, yang memicu, sehingga keluarga dari Yusuf, saudara-saudara Yusuf bisa dapat jamuan. Mereka tidak akan pernah dijamu selama belum pernah muncul Benyamin. Ketika Benyamin muncul,
Benyamin seolah-olah yang membukakan jalan. Seluruh saudara-saudaranya disajikan hidangan, dijamu dengan mewah dari meja Yusuf sendiri. Saudara, kehadiran Benyamin bukan hanya membawa berkat buat Benyamin sendiri, tapi kehadiran Benyamin juga membawa berkat buat keluarganya. Anda ingat latar belakang cerita ini karena keluarga dari Yakub betul-betul dalam masa yang sangat kering dan mereka sangat susah. Lalu mereka datang ke Mesir berharap mendapatkan pertolongan dan belas kasihan. Karena Yusuf melihat Benyamin, seluruh keluarga ini lalu dijamu, saudara-saudaranya dijamu, disambut dengan luar biasa. Ketika Tuhan melihat Benyamin, maka bukan hanya Benyamin yang akan dikasih berkat, tetapi seluruh keluarga, seisi rumah yang sedang mengalami kekeringan pun akan mendapatkan pertolongan. Beberapa waktu ini, Tuhan merindukan kembali munculnya Benyamin. Dan ketika Benyamin muncul, di tengah krisis-krisis itu, Benyamin inilah yang akan membuka jalan pertolongan di tengah-tengah keluarga. Benyamin inilah yang akan membuka jalan bagi penyelesaian dan pertolongan di tengah-tengah krisis. Maksudnya bagaimana? Apakah yang dimaksud seperti Yusuf merindukan Benyamin? Tuhan merindukan munculnya Benyamin-Benyamin. Saya mau ajak Anda lihat dalam Ulangan pasal yang ke-33, ayat yang ke-12. Saya berusaha pelan-pelan dan saya berdoa kita bisa tangkap Ulangan pasal yang ke-33, ayat yang ke-12. Ketika Musa sebelum mati, dia melepaskan doa berkat untuk masing-masing suku. Di ayat ke-12, dia melepaskan berkat untuk Benyamin. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Saudara, satu-satunya suku yang disebutkan oleh Musa sebagai kekasih Tuhan hanyalah Benyamin. Saya percaya ketika Tuhan kasih ini, Tuhan itu seperti membukakan pengertian bahwa hari-hari ke depan ini, Tuhan merindukan munculnya kekasih-kekasihnya. Munculnya kekasih-kekasihnya. Benyamin dituliskan diam padanya dengan tentram. Diam di antara lereng-lereng gunungnya. Bahasa aslinya dituliskan dengan terjemahan gini, rest on his shoulder, yang beristirahat di bahu Tuhan. Benyamin diumpamakan oleh Musa sebagai kekasih Tuhan yang suka menaruh kepala di dada Tuhan, yang suka menaruh kepala istirahat di bahu Tuhan. Diam di antara lereng-lerengnya. Dalam sebuah terjemahan yang lain dituliskan, beristirahat di bawah kepak sayapnya. Saudara, inilah yang saya percaya, Tuhan rindu muncul orang-orang seperti Benyamin yang suka tinggal di bahu Tuhan, menaruh kepala untuk istirahat di dada Tuhan, di bawah kepak sayapnya. Alkitab menuliskan, ketika saudara dan saya bisa menjadi seperti Benyamin, suka tinggal di dada Tuhan, istirahat di bahunya, maka Alkitab menuliskan, Tuhan melindunginya pada setiap waktu. Nah, ketika Yusuf menjamu Benyamin dan saudara-saudaranya, Anda perhatikan, Benyamin dikasih sajian 5 kali lebih banyak daripada
saudara-saudaranya. Seperti saya pernah bagikan, angka 5 di Alkitab berbicara tentang favor atau kemurahan Tuhan. Anda dengar, ketika Tuhan menemukan bahwa ketika di dalam kondisi susah sekalipun, Anda dan saya menjadi orang-orang yang terus nempel di dada Tuhan, yang suka tinggal di bawah kepak sayapnya, dan suka beristirahat di bahu Tuhan. Maka saudara akan melihat favor Tuhan terjadi padamu. Keadaan yang makin akan sulit, kita butuh favor Tuhan. Engkau dan saya akan sampai pada satu kondisi di mana kita tidak bisa mengandalkan tabungan. Kita tidak bisa mengandalkan pekerjaan. Kita tidak bisa mengandalkan rutinitas yang kita lakukan. Semuanya seperti tiba-tiba terjepit sampai orang Israel dikatakan tidak punya senjata. Mungkin kondisi malam hari ini, saudara sampai tidak punya senjata satupun, mau perang tapi tidak punya senjata. Mungkin kondisi saudara seperti dalam 1 Samuel 13. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita bereaksi seperti Saul. Kita panik, kita pakai kekuatan sendiri, kita cari jalan kompas, kita lakukan seperti Sarah, kita bikin keadaan tambah fatal. Saudara, mari mendesak terus, tinggal di bawah kepak sayapnya. Seperti pemazmur tulis di dalam Mazmur 73, pikiranku gelap, hatiku sakit, susah. Itu terjemahan aslinya. Bukan buah pinggang menusuk-nusuk, tapi aku tuh sangat sakit, susah. Sampai seluruh badan terasa mau mati rasanya. Pemazmur bilang, tetapi aku tetap dekat kepadamu. Tetapi aku tetap dekat kepadamu. Saya mengingat ketika tahun 2005 ya saudara, ketika awal-awal Tuhan mulai memanggil saya kembali untuk melayani, bagaimana kondisi saya dalam kondisi terjepit. Saya masih ingat selama 3 bulan. Saya mengambil waktu puasa. Saya dari pagi sampai sore, kebanyakan itu di kamar. Dan saya masih ingat, saya cuman ngomong sama Tuhan selama di kamar, bukan mengeluh, Tuhan kok nasibku susah, Tuhan kok keadaanku seperti ini. Saya tuh cuman nangis, cuman bilang begini, Tuhan, aku ini anakmu, dan aku percaya kalau aku aja Tuhan, ndak tega lihat anakku ndak bisa makan. Bahkan bila perlu aku rela kasih dagingku untuk anakku makan. Engkau adalah papaku dan aku percaya, aku yakin engkau lebih ndak tega daripada hatiku. Karena aku ini bukan mama yang baik. Tetapi engkau Tuhan, engkau Bapa yang baik. Aku percaya kalau aku aja yang model begini ndak tega sama anak, apalagi engkau Tuhan. Selama 3 bulan yang saya lakukan di dalam kamar itu bukan mengeluh tentang nasib, tapi perkataan yang Tuhan, engkau itu Bapakku dan aku itu anakmu. Itu kata-kata iman dan kata-kata deklarasi yang saya teriakkan. Yang namanya lantai itu di kamar itu becek karena air mata, karena saya banyak nangis air mata, ya air dari hidung, dari mata, campur aduk jadi satu. Itu selama 3 bulan Bapak Ibu, selama 3 bulan. Tidak ada orang yang tolong. Kondisi kami betul-betul terpuruk saat itu. Sampai untuk makan aja kami betul-betul fight, berjuang banget gitu loh. Tapi selalu saya nggak mau mengambil langkah kompas, potong kompas misalnya, pinjam duit, gesek kartu kredit, dan kebetulan saya puji Tuhan saya memang sengaja enggak punya kartu kredit supaya enggak tergoda. Karena saya seorang sanguin, orang sanguin itu biasa panik saudara. Dan orang panik kan bisa gampang dengan mudah mengambil jalan pintas. Dan ketika selama 3 bulan itu saya nangis seperti hewan. Pikiranku gelap, hatiku sakit, aku sumpek sampai seperti rasanya nusuk, seseknya dada itu minta ampun. Saya cuma teriak sampai kadang-kadang waktu di dalam teriakan saya itu sampai seperti itu, tidak bisa ngomong dengan lancang.
dengan lantang, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Saya kemudian cuma nangis dan saya cuma bilang gini, Tuhan, aku anakmu. Aku percaya tidak mungkin kamu biarkan tuh aku tuh dan anak-anakmu ini tidak bisa makan. Cuman itu selama 3 bulan. Seperti hewan, aku tetap di dekatmu. Pemazmur bilang, tetapi aku tetap di dekatmu. 2 kali dia ulang, tetapi aku tetap di dekatmu. Artinya kondisi pemazmur tidak gampang, tapi dia tetap tinggal di dada Tuhan. Tetap rest on his shoulder. Saudara tahu kalau orang pacaran terus nangis, itu ada 2 kemungkinan, nangis di dada pasangannya atau dia bersandar di bahu pasangannya. Demikian juga yang dilakukan oleh pemazmur. Demikian juga yang dilakukan oleh Daud menguatkan kepercayaan. Demikian yang dilakukan oleh Benyamin, seperti yang dikatakan mengenai Benyamin. Suka tinggal di dada Tuhan, suka istirahat di bahu Tuhan. Maka Benyamin, ada anugerah yang akan Tuhan berikan kepadamu. Kita butuh anugerah Tuhan. Amin, saudara. Dalam kondisi yang makin sulit, saudara tidak bisa mengandalkan pertolongan manusia. Bahkan kekuatanmu sendiri pun tidak bisa menolong. Karena seperti orang Israel, mereka tidak punya senjata apapun. Saudara butuh favor Tuhan. Saudara butuh tangan surga yang turun campur. Saudara butuh tangan Tuhan yang ambil alih. Saudara butuh yang namanya favor Tuhan. Tuhan berkata begini, aku merindukan munculnya kembali hati seperti Benyamin. Maka Tuhan akan menurunkan favor di tengah-tengah krisis. Bukan hanya untuk para Benyamin, tapi seluruh seisi rumahmu juga akan kecipratan favor kemurahan Tuhan. Pesan yang pertama yang Tuhan ingatkan, Tuhan menunggu, Tuhan merindukan Benyamin yang kembali beristirahat di bahu Tuhan. Perhatikan Yusuf tidak tahan lihat Benyamin. Di mana ada Benyamin yang suka tinggal di dada Tuhan, yang suka ngalem, suka mewek sama Tuhan seperti anak ngalem mewek sama papanya. Tuhan tidak tahan. Tuhan tidak tahan. Makanya saya percaya kalau kita ini suka manja sama Tuhan, Tuhan tidak tahan, saudara. Itu yang terjadi. Itu pesan pertama, kuatkan kepercayaanmu. Jadilah dengan hati Benyamin. Mungkin engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Menangislah di dada Tuhan. Ngalemlah kepadanya. Bersandarlah di bahunya. Aku dungu dan tidak mengerti. Tapi aku tetap dekat kepadamu. Pesan yang kedua yang Tuhan ingatkan. Kita kembali ke 1 Samuel. Pasal yang ke-13 tadi, saudara. 1 Samuel kita lihat. Kita kembali ke 1 Samuel. Kita akan maju ke 1 Samuel pasal yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-14. Nah, ini ada satu message Tuhan ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal, orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Anda dengar Bapak Ibu, satu rema yang Tuhan kasih untuk hari-hari ke depan. Yonatan itu dengan iman, dia itu maju berdua tok. Hanya berdua dengan pembawa senjata. Dengan sword bearer, pembawa senjatanya. Biasanya pembawa senjata itu membawa apa sih? Bawa perisai. Pedangnya dibawa siapa? Dibawa Jonathan, ya kan? Nah, dia cuma pergi berdua. Anda bayangkan, 600 orang tidak punya senjata, yang punya senjata cuma Jonathan sama Saul. Ini orang nekat menghadapi tentara Filistin, sebanyak pasir di tepi laut, cuman dia seorang diri yang bawa senjata.
Walaupun ditemani dengan pembawa senjata, tapi cuma dia yang punya senjata. Lalu Yonatan dengan luar biasanya dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan itu mau menolong dengan sedikit atau banyak orang, buat Tuhan itu tidak ada masalah. Ada sebuah rema yang Tuhan kasih. Anda tangkap. Cara bekerja Tuhan sering sekali dia bekerja dengan keterbatasan. Resource yang ada. Hari-hari ke depan, ini yang Tuhan akan pakai. Apa yang ada di tanganmu, walaupun tampak tidak berarti, itu yang akan Tuhan pakai. Satu kali seorang janda ditinggal dengan mati banyak utang oleh suaminya. Dia datang kepada Nabi. Lalu si Nabi berkata begini, apa yang ada di rumahmu? Dia bilang, aku tidak punya apa-apa. Selalu perkataan pertama yang kita munculkan, aku tidak punya apa-apa, aku tidak ada jalan, aku tidak bisa apa-apa. Tapi kemudian dia bilang, hanya ada sebuah buli-buli dengan sedikit minyak. Sebuah buli-buli dengan sedikit minyak. Alkitab menceritakan, pinjamlah buli-buli dari tetanggamu sebanyak-banyaknya. Kemudian buli-buli itu dimasukkan, pintu dikunci, wanita ini disuruh menuang minyak yang sedikit. Ajaibnya, minyak itu nggak habis-habis dituang, sampai semua buli-buli itu tersedia. Saya pernah berbagi tentang cerita itu. Saudara lihat, ketika minyak itu dituang, nah bagian perempuan ini adalah menyediakan buli-buli dan minyak. Yang membuat minyak dituang, kemudian tidak habis-habis, itu Tuhan yang bikin. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Resource yang ada di tangan saudara, itu bagian Anda. Tidak tahu gimana ceritanya, tidak tahu kapan startnya, tiba-tiba minyak itu tidak berhenti-berhenti, gitu aja. Demikian Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Resource yang ada, kita kerjakan. Ada banyak cerita di Alkitab, Tuhan memakai resource yang ada. Daud pakai batu kerikil untuk kalahkan Goliat. Musa ketika menghadapi nabi-nabi palsu, Musa dibilang sama Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat itulah yang mengiringi Musa sampai membelah laut. Sampai mengeluarkan air dari batu karang. Pakai resource yang ada. Saudara, jangan fokus pada resource yang tidak ada. Aku andai kata ya punya modal dari pinjaman bank. Andai kata ya ada saudaraku yang mau minjemi aku. Andai kata ya saudaraku mau nutupi dulu buat aku. Andai kata ya ini tokoku bisa laku. Nutut sudah, ketutup semua. Jangan mengandai-andaikan dan mengandalkan resource yang tidak ada. Sebab cara kerja yang Tuhan akan lakukan di hari-hari ke depan ajaib, yaitu resource yang sering diremehkan, tapi berjalan di tangan Benyamin, maka ada favor Tuhan menyertai saudara. Resource yang ada di tangan saudara berjalan dengan hati Benyamin, maka Anda tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba minyak itu tidak habis-habis. Anda tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba Daud ngelempar batu. Satu pertama nggak kena. Batu kedua, saya tidak tahu berapa kali. Tapi intinya pada akhirnya tahu-tahu, ada yang nancep ke jidatnya Goliat. Bagian surga
adalah membuat minyak itu tidak berhenti mengalir. Bagian surga adalah mengarahkan batu ke jidat Goliat. Bagian saudara, persembahkan hati seperti Benyamin. Kasih attitude seperti Benyamin. Dan pakai resource yang ada. Maka engkau akan melihat favor Tuhan akan turun. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Tuhan katakan buat Pak Paulus, kuatkan hatimu. Tuhan tahu engkau dalam kondisi terjepit malam hari ini. Dua hal yang Tuhan ingatkan, miliki hati seperti Benjamin. Nama Benjamin, the son of my right hand. Orang tangan kanan itu artinya suka nempel. Tangan kanan itu kita selalu mengatakan orang kepercayaan. Tapi kalau di dalam tradisi Yahudi, itu the son of my right hand. Itu artinya nempel terus. Di mana ada lu, ada dia. Saya berharap pesan Tuhan ini Anda tangkap. Berjalan dengan hati Benyamin. Dan berjalan dengan resource yang ada. Jangan mengandalkan resource yang tidak ada. Yang membuat kita makin terjebur ke dalam. Sebab hari-hari ke depan, ini pola yang akan Tuhan pakai. Resource yang sangat tidak masuk akal. 5 roti, 2 ikan. Kasih makan 5.000 gak masuk akal. Sudah tidak pernah ada di hitungan mana matematikanya siapapun. Tetapi waktu engkau berjalan dengan hati Benyamin, maka 5 roti 2 ikan, tangan surga menggandakan untuk 5.000 lebih. Engkau berjalan dengan hati Benyamin, maka minyak yang dituang tidak pernah habis dan muncul hutang-hutang terbayar dengan cara ajaib. Saya tahu Tuhan katakan keadaanmu terjepit, tapi seperti Mazmur 7, seperti hewan aku dungu dan tidak mengerti, tapi aku tetap di dekatmu. Tangkap dengan iman. Tuhan berbicara kuat untuk Anda malam hari ini, Pak. Saya percaya tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kita menangis. Ini satu message Tuhan malam hari ini. Ada favor yang kita butuhkan. Jalan dengan hati Benyamin. Pakai resource yang ada. Pakai apa yang ada di tanganmu. Biarkan surga campur tangan di dalam episode berikutnya. Amin. Yuk kita berdoa menghampiri Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali malam hari ini. Biar kita menjadi seperti kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang suka tinggal, yang suka diam di bahu Tuhan. Rest on his shoulder. And rest under the wings. Berlindung di bawah kepak sayapnya. Seperti induk yang melindungi anak-anaknya. Alkitab mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Yang terbang tinggi artinya engkau akan fly beyond the limit. Terbang di atas batas. Tuhan cari hati Benyamin. Tuhan kembalikan, Tuhan bilang lagi juga buat Nita. Hati ini loh nak yang aku minta. Aku cuman minta ini. The heart of my beloved one. Hati yang suka diam di bahu Tuhan. Suka tinggal di dada Tuhan. Bagian yang lain itu akan menjadi bagian Tuhan. Hari-hari ke depan favor-nya akan diturunkan. Tangkap dengan iman percaya. Tuhan bilang sama yang namanya Sally,
Dr. Celia, Tuhan katakan, engkau juga akan melihat di saat tahun 2023, keadaan semakin sulit. Ajaib, engkau akan melihat promotion dari Tuhan. Engkau akan melihat promosi dari Tuhan. Teruslah menjaga hatimu seperti anak-anak yang terus merindukan air susu yang murni, merindukan lapar dan haus akan Tuhan. Tahun depan akan menjadi tahun promosi. Seperti ketika Benyamin masuk ke ruangan, hari itu promosi juga dijadikan dalam hidupnya. Alkitab menceritakan dia bukan cuma dipromosikan, tapi dia selalu apa yang dia terima seringkali lebih besar, lebih banyak daripada yang diterima oleh orang lain. Saya percaya tahun depan akan menjadi tahun favor bagi engkau. Tuhan, engkau melihat setiap hamba-hambamu. Pak David Wibowo, tangkap dengan iman. Tangkap dengan sungguh-sungguh. Engkau akan lewati ini. Engkau akan lewati struggle. Yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Tahun 2023. Tuhan ingatkan kisah pernikahan di Kana. Ketika tuan rumah hampir kehabisan anggur. Tiba-tiba pada detik terakhir, dibuat berlimpah. Tuhan akan bikin engkau terheran-heran. Sebab Tuhan akan membuat engkau apa yang tidak pernah dipikirkan. Tuhan yang kasih itu buat engkau. Engkau akan melihat juga sebuah tawaran yang ajaib. Sebuah perjanjian yang ajaib. Yang Tuhan akan taruh buat engkau. Sebuah kemurahan. Perjanjian kemurahan. Perjanjian kemudahan yang akan kau terima dengan begitu gampangnya. Sementara pada saat yang sama, orang-orang sedang mengalami banyak struggle. Tetapi engkau akan berkata, aku kok bisa terima kemurahan seperti ini. Itu yang Tuhan akan demonstrasikan dalam hidup. Bapa, aku berdoa buat malam hari ini. Biar hamba-hambamu semua menangkap isi hatimu. Dan bahwa tahun-tahun yang akan kami hadapi, kami boleh hadapi dengan optimis, berjalan dengan hati Benyamin, dan melakukan apa yang kami punya dalam anugerah, dalam kekuatan, dan dalam kemampuan dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Mari saudara sama-sama kita mengangkat tangan. Hamba memintakan berkat-Mu ya Bapa. Biarlah sungguh tangan Tuhan turun atas kami semua. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Tuhan, kami memerlukan anugerah-Mu. Kami memerlukan kekuatan daripada Engkau. Dan kami tahu kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang mencintai kami semua. Pak Cahyo, terima dengan iman. Terima Pak, terima. Saya melihat sebuah tunas. Saya tidak tahu apa yang kau kerjakan itu seperti sebuah tunas kecil sekali. Tunasnya kecil, tapi kemudian saya melihat terjadi sesuatu tiba-tiba boom. Engkau tiba-tiba akan melihat yang namanya kenaikan itu dadak sekali. Itu akan terjadi buat engkau. Dan betul-betul engkau akan melihat kemurahan. Akan Tuhan pakai seseorang, saya nggak tahu entah ini rekan kerja atau customer yang berhubungan dengan pekerjaanmu, tapi Tuhan akan memakai dia untuk memberikan kemurahan betul-betul atas engkau. Tangkap ini dengan iman percaya. Tuhan, kami percaya yang namanya percepatan, sebuah sentuhan dari surga akan mengubah segalanya. Kami memerlukan itu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat siap tangan-tangan yang terangkat dan hamba memintakan kemurahan-Mu turun atas kami semua. Sebab hanya kemurahan Tuhan seperti yang Musa katakan yang membuat kami hidup, yang membuat orang akan bisa melihat Tuhan hidup di dalam kami. Biarlah tangan ajaib Tuhan, tangan perkasa Tuhan turun di atas kehidupan kami malam ini. Menyertai kami berjalan di hari-hari ke depan. Kami tetap dekat kepadamu Tuhan. Seperti hewan bahkan kami tetap dekat kepadamu. Sebab
Sebab kepadamu kami percaya. Biarlah setiap tangan-tangan ini akan melihat kemurahan, menerima kemurahan yang dari Bapa, dari Putra, dan Roh Kudus. Biarlah segala berkat yang terbaik turun di dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam ini dan sampai kami melihat kemenangan yang luar biasa dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.